sebuah database adalah kita harus membuka aplikasi exam. Kita klik sini, kita cari aplikasi exam. Setelah itu kita Apache dan MySQL, dan kita klik admin. Database akan kita buat. Kemudian kita klik run. Oke, kita akan masuk pada tabel yang pertama. Kita tulis dengan nama pemilik bos. Kita langsung klik create. Lalu dia akan muncul seperti ini. Kita akan isi kolom yang pertama. Kita tulis dengan ID pemilik. Dengan data integer panjang 15. Kemudian kolom yang kemudian kita tulis dengan nama pemilik. Tipe data kita tulis varchar panjang 30. Kolom yang ketiga kita tulis alamat kos dengan tipe data teks. Kemudian kolom yang berikut kita tulis dengan nama uang sewa dengan tipe data integer panjang 50. Kemudian pada tabel ini kita jadikan ID pemilik sebagai pemilik key. Kita klik pemilik key lalu muncul dulu. Kemudian kita save. Selanjutnya kita masuk pada tabel yang kedua. Kita tulis dengan nama kamar kos. Kamar kos. Kolom yang pertama kita tulis dengan nama ID kamar integer panjang 15 dan panjang 50. Kolom yang kamar dengan tipe data teks atau teks. Kemudian kolom yang keempat kita tulis cara pembayaran dengan tipe data varchar panjang 50. Pada tabel ini kita jadikan ID kamar sebagai primary key. Kita klik primary key maka akan muncul seperti ini. Kita klik dulu. Kemudian kita save. Selanjutnya kita masuk pada tabel yang ketiga, yaitu kita beri nama menawarkan. Kolom yang pertama kita isi dengan tipe integer panjang 15. Kemudian kolom yang kedua kita tulis dengan ID kamar dengan tipe integer panjang 15. Kolom yang ketiga kita tulis dengan nama tanggal penawaran. Dengan tipe data D. Kemudian kolom yang keempat kita tulis dengan harga penawaran. Dengan tipe data integer panjang 15. Pada tabel ini kita jadikan ID pemilik sebagai pemilik key. Kemudian kita klik dulu. Selanjutnya ID kamar kita jadikan sebagai foreign key. Kita klik dulu.
Selanjutnya kita masuk pada tabel yang keempat, yaitu kita kasih nama menyewa. Kolom yang pertama kita isi dengan ID dengan tipe data integer panjang 15. Kemudian kolom yang kedua kita tulis dengan nama pemilik. Tipe data varchar, klik varchar dengan panjang 30. Kolom yang ketiga kita tulis nama penyewa. Nama penyewa dengan tipe data varchar dengan panjang 30. Kolom yang keempat kita tulis dengan model kamar. Model kamar dengan tipe data varchar dan panjang 50. Pada tabel ini kita jadikan ID sebagai primary key, kemudian kita klik new. Selanjutnya nama penyewa sebagai foreign key. Selanjutnya kita save. Yang terakhir, tabel yang terakhir kita beri nama dengan nama penyewa kos. Kolom yang pertama kita isi dengan ID penyewa. Dengan tipe data integer panjang 15. Kolom yang kedua kita tulis dengan nama penyewa. Nama penyewa, tipe data, nama penyewa, tipe data varchar, klik varchar, kemudian panjang 30. Kolom yang ketiga kita tulis dengan KTP. KTP, tipe data varchar dengan panjang 30. Kolom yang keempat kita tulis dengan nama peraturan kos. Kemudian tipe data teks. Selanjutnya kita jadikan ID penyewa sebagai primary key. Primary key maka akan muncul, kita klik go. Selanjutnya kita klik save. Baik, setelah kita membuat 5 tabel, kita akan membuat relasi dari 5 tabel tersebut. Kita masuk pada bagian menawarkan. Setelah itu kita klik struktur dan masuk pada bagian relation view. Pada bagian on delete dan on update kita ubah menjadi cascade. Dan pada bagian tabel kita pilih tabel pemilik kos. Dan otomatis di sini akan berubah menjadi ID pemilik, yaitu primary key-nya, dan kolom yang kiri kita ambil juga ID pemilik. Kemudian kita save. Dan yang kedua kita pilih kamar kos. Di sini akan otomatis ID kamar, dan di sini kita pilih ID kamar juga. Jangan lupa pada bagian on delete dan on update juga kita ubah menjadi cascade. Dan kita save. Kemudian kita pindah pada bagian menyewa. Kita klik struktur dan kita klik relation view. Sama seperti tadi kita ubah on delete dan on update menjadi cascade. Dan pada bagian tabel kita pilih tabel penyewa kos. Di sini otomatis berubah menjadi ID penyewa
Dan di sini kita pilih ID dan kita save. Yang kedua juga kita lakukan yang sama, kita pilih on update cascade dan on delay-nya juga cascade. Dan kita pada tabel ini kita pilih tabel kamar kos. Di sini otomatis terisi ID kamar dan di sini kita pilih ID lagi. Setelah semua sudah terisi, kita save. Setelah kita save, untuk melihat hasil relasi yang telah dibuat, kita klik database kos, kemudian kita klik pada bagian pojok kanan more, dan kita klik bagian designer. Nah, di sini sudah tampil, kita tinggal rapikan. Pemilik kos, menawarkan kamar kos, kita geser ini ke sini, tarik ini ke sini. Nah, kita rapikan sedikit. Nah, baik. Ini merupakan hasil relasi dari tabel yang telah kita buat dalam tahap-tahap membuat sebuah database. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.